Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, walladzi laysa kamithlihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladzi da'an nas wa arsyadahum ila tauhid rabbil ibad. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian beserta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid. Pada subuh yang berbahagia ini kita akan melihat salah satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tentang suasana di langit, di alam malakut. An Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qada Allahu amran fis sama' darabatil malaikatu ajnihataha khud'anan liqawlihi ka'annahu silsilatun ala safwanin idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyyul kabir fayasma'uha mustariqus sam'i ba'dhuhum fawqa ba'dhin fayasma'ul kalimata fayulqiha ila man tahtahu farubbama adrakahu ash-shihabu qabla an yulqiyaha ila alladhi tahtahu fayulqiha ala lisanil kahini aw as-sahiri farubbama lam yudrik hatta yulqiyaha fayakdhibu ma'aha mi'ata kadhbah fatasduqu tilkal kalimah allati sumi'at minas sama'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qada Allahu amran fis sama', apabila Allah memutuskan suatu keputusan atau menetapkan suatu ketetapan di langit. Apabila Allah memutuskan sebuah keputusan atau menetapkan suatu ketetapan di langit, apakah itu tentang turunnya ayat Al-Quran atau tentang perkara-perkara apapun, turunnya ayat Al-Quran atau perkara-perkara takdir, siapa yang akan meninggal besok, siapa yang akan lahir besok, siapa yang akan menikah, dan seterusnya. Pokoknya apabila Allah menetapkan suatu ketetapan atau memutuskan suatu keputusan di langit, apa yang terjadi? Darabatil malaikatu ajnihataha khud'anan. Maka ketika itu para malaikat di langit
Darabatil malaikah, maka para malaikat mengepakkan sayapnya. Ya. Para malaikat mengepakkan sayapnya khud'anan, penuh ketundukan, ketakutan. Ya. Jadi begitu ada suatu keputusan yang diputuskan oleh Allah, suatu ketetapan yang ditetapkan oleh Allah, maka semua malaikat-malaikat di langit itu mengepakkan dan tunduk, baik itu ruku' maupun sujud. Menundukkan dirinya dan sayapnya. Sayap malaikat itu ada yang masna, ada yang thulatha, ada yang ruba', ada yang dua-dua, artinya 4. Ada yang 3-3, artinya 6. Ada yang 4-4, artinya 8. Ada yang seterusnya sampai ada yang 600 sayap. Seperti sayapnya malaikat Jibril, sittatu mi'ati janah. Ada 600 sayap malaikat Jibril. Maka begitu keputusan itu ditetapkan oleh Allah, begitu suatu perkara diputuskan oleh Allah, maka semua malaikat di langit itu mengepakkan sayapnya dan tunduk, meletakkan sayapnya dan tunduk penuh takut kepada apa yang telah diputuskan atau ditetapkan oleh Allah. Nah, di sini juga menunjukkan bahwa para malaikat itu tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Mereka itu hanya tunduk dan patuh menerima apa yang disampaikan oleh Allah atau yang ditetapkan atau yang diputuskan. Jadi malaikat sendiri tidak tahu ini besok ayat apa yang turun, besok keputusan apa yang akan terjadi, besok berapa orang akan meninggal di dunia ini, besok berapa orang akan lahir, besok bencana apa yang akan terjadi, besok peristiwa apa yang akan terjadi. Malaikat itu tidak tahu. Tentang masa depan itu malaikat saja tidak diberitahukan kecuali ketika keputusan itu diputuskan. Kemudian disampaikan kepada malaikat untuk dilaksanakan, baru malaikat tahu. Ya. Jadi di sini disebutkan ketika keputusan itu diambil atau ketetapan itu ditetapkan oleh Allah, maka para malaikat khud'anan liqaulihi, tunduk penuh ketakutan. Karena malaikat itu sangat mengagungkan Allah. Ya, cuman kelebihan malaikat, kenapa pengagungan Allah lebih besar? Karena mereka hidup di alam malakut. Mereka menyaksikan langsung bagaimana kebesaran Allah, menyaksikan langsung betapa besar 7 lapis langit itu, beserta seluruh kehidupan yang ada di dalamnya. Malaikat itu menyaksikan langsung bagaimana dahsyatnya Arasy. Malaikat itu menyaksikan langsung bagaimana dahsyatnya Lauhul Mahfuz, surga-surga dan neraka-neraka. Maka malaikat itu rasa takut dan pengagungannya kepada Allah itu betul-betul besar, betul-betul dahsyat. Berbeda dengan kita. Kalau kita itu, kalau ada orang-orang yang betul-betul takut kepada Allah dengan sebenar-benar takut, khasyah, maka membuat malaikat takjub. Kita tidak melihat alam malakut, kita tidak melihat surga, kita tidak melihat neraka, kita tidak melihat Arasy, tapi kita bisa dengan akal kita takut kepada Allah. Nah, itulah yang membuat malaikat takjub. Nah, ka'annahu silsilatun ala safwanin, ka'annahu silsilatun ala safwanin, seolah-olah ketetapan Allah itu, ya, keputusan Allah itu, ka'annahu silsilatun ala safwan, seperti rantai yang ditarik, yang dideret di atas safwan, batu licin. Jadi setiap keputusan Allah itu, ketetapan Allah ketika diturunkan ke langit, kemudian sampai ke bumi dan seterusnya, itu
suaranya seperti rantai yang ditarik, yang dideret di atas batu yang licin. Ting 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 ting. Mendengung. Seperti suara gemerincing, tring. Dan itu salah satu cara Rasulullah menerima wahyu. Di antara cara Rasulullah menerima wahyu itu seperti datang wahyu itu seperti suara gemerincing lonceng, ting 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 ting. Dan itu cara yang paling berat. Cara yang paling berat Rasulullah menerima wahyu adalah seperti suara gemerincing lonceng. Sampai-sampai kalau Rasulullah berada di atas onta, itu ontanya itu terduduk, dia tidak sanggup tahan. Ada sahabat yang Rasulullah ketika itu sedang bersandar di lutut atau paha sahabat itu, turun wahyu dalam bentuk seperti itu, paha sahabat itu hampir hancur rasanya. Maka seperti itulah kondisi yang terjadi di langit. Ketika ketetapan Allah itu atau keputusan Allah itu diturunkan, ya, siapa yang menyampaikan? Jibril, malaikat pemikul aras dan Jibril, yang membawa keputusan itu diturunkan. Langit 7, langit 6, langit 5, langit ke-4, langit ke-3, langit ke-2, langit ke-1 dan seterusnya. Jadi yang memberitakan keputusan itu Jibril dan malaikat pemikul aras. Jumlah malaikat pemikul aras yahmiluhul yawma arba' wa yawma idzin samaniyah. Jumlah mereka sekarang ini ada 4 dan nanti di hari akhirat jumlah mereka itu ada 8 orang. Karena pada hari akhirat marah Allah itu jauh berlipat-lipat daripada marah Allah saat ini. Maka ketika marah Allah itu berlipat-lipat, aras Allah itu berat sekali. Maka harus dipikul oleh 8 orang malaikat pemikul aras. Itu malaikat-malaikat yang sangat besar sekali di antara malaikat-malaikat yang lain. Ya. Nah, terus malaikat seperti itu menunduk semua, menundukkan diri mereka, menundukkan sayap mereka. Fayasma'uha mustariqus sam'i ba'dhuhum fawqa ba'dhin. Maka ketika berita itu disampaikan, dibawa turun oleh Jibril, dibawa turun oleh disampaikan oleh malaikat pemikul aras, maka setiap malaikat di setiap lapisan langit itu mengatakan, madza qala rabbuna. Apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang diputuskan oleh Allah, apa yang ditetapkan oleh Allah, semua bertanya-tanya. Di ketika berita keputusan itu dibawa ke langit 7, maka malaikat-malaikat di sana bertanya, madza qala rabbuna, apa yang disampaikan oleh Allah? Ada ketetapan apa? Ada keputusan apa? Begitu sampai kepada langit ke-6, malaikat di langit yang ke-6 bertanya, apa yang disampaikan sama Allah? Apa yang disampaikan sama, apa yang diputuskan sama Allah? Semua bertanya, madza qala rabbuna? Bertanya-tanya, madza qala rabbuna? Ya. Jadi tanya, idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum. Apabila malaikat-malaikat itu sudah tenang, jadi pertama turun ketetapan itu semua takut. Hingga kemudian hatta idza fuzzi'a an qulubihim, ketika hati mereka itu sudah tenang, rasa takut sudah diamankan, ditenangkan oleh Allah. Qalu madza qala rabbukum. Maka setiap malaikat di setiap langit itu bertanya kepada malaikat Jibril, madza qala rabbukum, apa yang ditetapkan oleh Allah, apa yang diputuskan oleh Allah, apa yang disampaikan oleh Allah. Semua bertanya seperti itu. Qalul haqq, kata Jibril, kata malaikat pemikul aras, qalul haqq, apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang diputuskan oleh Allah, apa yang ditetapkan oleh Allah adalah al-haq, kebenaran. Ya. Wa huwal aliyul kabir,
dan dianyalah Allah Al-Aliyyul Kabir, yang maha tinggi lagi yang maha besar. Maka ketika itu barulah sampai berita itu kepada para malaikat. Nah, dalam kondisi seperti itu, fayasma'uha mustariqus sam'a ba'duhum fawqa ba'din. Fayasma'uha mustariqus sam'a. Ada pihak lain, ada pihak lain selain malaikat. Apa yang mereka lakukan di sana? Ke langit mereka. Ya. Seharusnya keputusan itu, ketetapan itu, atau firman Allah itu disampaikan kepada malaikat, tapi ada pihak lain selain malaikat. Apa kerjaannya? Fayasma'uha mustariqus sam'a. Kerjaannya mencuri-curi dengar keputusan tersebut atau ketetapan tersebut. Ada pihak lain. Siapa itu? Itulah para syaitan yang mencuri-curi dengar, yang mencuri-curi informasi langit. Fayastariqus sam'a, mereka mencuri-curi dengar. Jadi setiap keputusan itu, setiap ketetapan Allah itu, setiap firman Allah, perintah Allah yang disampaikan kepada para malaikat oleh para setan, ya, mencoba menerobos langit, tembus ke langit untuk curi-curi dengar. Apa keputusan hari ini? Apa ketetapan hari ini? Apa perintah Allah hari ini? Fayastariqus sam'a ba'duhum fawqa ba'din. Dengan jumlah yang ramai, saling menyusun posisi. Ba'duhum fawqa ba'din. Saling menyusun posisi. Tersusun. Rasulullah ketika menjelaskan ini membuat tangan seperti ini. Jadi posisi setan itu, ya, ketika mencuri-curi berita langit, posisi mereka seperti ini. Dari bumi mereka menyusun posisi. Itu di atas yang lain, atas yang lain, di atas yang lain, di atas yang lain, di atas yang lain. Sampai tembus ke langit sana. Berat ini kerjaannya. Misinya besar. Nah, misi besar. Mereka menyusun posisi ba'duhum fawqa ba'd. Terus sebagian di antara yang lain di atas sebagian yang lain, sebagian yang lain di atas sebagian yang lain. Sampai ke langit. Ya. Fayasma'ul kalimah, maka mereka mencoba-coba mendengar apa keputusan baru dari Allah. Apa ketetapan baru? Apa perintah baru? Apa yang akan terjadi? Peristiwa apa yang akan terjadi? Fayulqiha ila man tahtahu. Maka setan yang paling tinggi posisinya, begitu dapat informasi langsung disampaikan ke bawah. Ini ketetapannya, ini keputusan. Yang bawah sampaikan ke bawah, yang bawah sampaikan ke bawah, yang bawah sampaikan ke bawah. Farubama adrakahu syihab qabla ayyulqiyaha ila alladhi tahtahu. Namun dalam proses setan-setan itu saling menyampaikan berita-berita langit itu, farubama adrakahu syihab, kadang-kadang ada yang kena dengan asyihab, batu-batu langit, dengan meteor atau asteroid, dilemparkan oleh Allah. Farubama adrakahu syihab qabla ayyulqiyaha ila alladhi tahtahu, sebelum ketetapan atau keputusan itu tersampaikan ke bawahnya. Jadi mereka menyusun barisan ke atas, sedang informasi itu disampaikan, tiba-tiba dilemparkan dengan batu, hancur barisan mereka itu. Jadi itu benar adanya, bahwa Allah melemparkan batu atau syihab, ya, batu-batu langit. Kalau dalam
surah Al-Mulk Allah sampaikan, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Dan sungguh telah kami hiasi langit itu bimasabih, dengan lampu-lampu atau dengan bintang-bintang. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan bintang-bintang itu, ya, kami jadikan bintang-bintang itu atau lampu-lampu itu rujuman, sebagai alat lempar, lisyayatin, bagi setan-setan yang mencuri-curi dengar tadi. Jadi itu benar adanya. Nah, kemudian pertanyaannya, setan itu ngapain curi-curi dengar? Apa fungsinya? Kemana dia bawa? Mau dibawa kemana berita itu? Fayulqiyaha ala lisanil kahin awis sahir. Maka setan-setan itu akan menyampaikan berita-berita langit itu ilal kahin, kepada dukun yang ada di bumi, awis sahir, atau penyihir-penyihir. Jadi itu tujuannya. Mereka curi-curi dengar itu untuk disampaikan kepada budak-budaknya di bumi, yaitu para dukun-dukun atau para penyihir. Farubama lam yudrik hatta yulqiyaha. Kadang-kadang setan itu tidak mendapatkan informasi apa-apa dari langit setelah usaha keras, sehingga ketika mereka menyampaikan kepada dukun-dukun itu atau kepada penyihir itu, fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbah. Setan itu akan menyampaikan berita dusta, berita bohong. Sedangkan dukun-dukun ini butuh informasi. Dia banyak pasiennya. Datang pasien ini, bagaimana usaha saya nanti ke depan. Datang pasien lain, bagaimana ini dijodoh saya, namanya si fulan, cocok apa enggak. Datang pasien lain, siapa yang kasih penyakit saya ini, siapa yang taruh penyakit, siapa yang sihir saya. Datang pasien lain, saya hilang ini, coba lihat siapa yang curi. Jadi pasien-pasien dukun itu, pasien-pasien penyihir itu menuntut informasi. Nah, dukun-dukun sama penyihir ini, informasi itu ditanyakan kepada setannya. Jadi setan itu harus memberikan informasi setiap hari. Maka dia lari cari ke langit, cari informasi. Ketika enggak dapat informasi, sedangkan tuntutan di bawah itu pasien itu siapa? Kita juga yang datang ke situ. Tanya yang jak si bak dukunnya. Cina kalam siat. Puna kaui, hipluh tong kau likut, tinggal li. Puna masalah, puji. Kita tanya ke dukun, ke penyihir. Dukun kemana tanyanya? Ke tuannya. Siapa tuannya? Setan. Maka setan cari informasi ke langit, tuntutan dari bawah, dari bawah, dari masyarakat. Namun banyak gagal setan-setan itu. Tapi karena mereka gagal, sedangkan mereka harus menyampaikan informasi ke bawah, fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbah. Maka yang dusta itu 100 kali lipat lebih banyak daripada yang benar. Walaupun sesekali ada yang benar. Dalam usaha keras itu ada yang benar juga. Maka betul, kadang-kadang dukun itu dia betul, yang disampaikan benar adanya. Yang disampaikan oleh penyihir itu kadang-kadang benar adanya. Dan itu harus kita akui, fakta hadis yang berbicara. Jadi jangan kemudian kita heran, tapi dia dukun, dia bekerja sama dengan jin, kenapa dia benar? Memang ada kalanya dia benar. Artinya ada kalanya informasi didapatkan oleh setan itu dapat, tapi kebanyakannya gagal. Mi'ata kadzbah, sekali benar 100 dusta. Nah, ini maksud dari sini. Tapi 3 memang betul.
Dia tajak tiga, tapi betul ke pegah. Lagi ke pegah, nyau jun meno. Ternyata betul, hana ujun. Ternyata betul, kau jun. Memang kebetulan berhasil. Itu pun kalau lagi musim hujan, mudah berhasilnya. Jika toto jun. Jadi kadang-kadang ada betulnya, ada benarnya. Tapi ingat, mi'ata kadzbah. Dustanya, bohongnya itu lebih banyak daripada betulnya. Nah, itulah yang dicari oleh setan-setan itu, curi-curi dengar, tujuannya untuk disampaikan kepada dukun-dukunnya, budak-budaknya, kepada penyihir-penyihirnya, anak buahnya. Dukun, penyihir itu semua budak setan, anak buah setan. Makanya syirik. Apa namanya? Musyrik, ya. Syirik. Tidak ada istilah manusia itu memperbudak setan, tidak ada istilah itu. Tidak ada. Tidak ada istilah manusia itu mempekerjakan setan, tidak ada. Yang ada sebaliknya. Yang bisa mempekerjakan jin itu cuman satu manusia, dan itu mukjizat. Siapa punya mukjizat itu? Nabi Sulaiman alaihissalam. Selain Nabi Sulaiman tidak ada yang mempekerjakan jin, dan hana pedinganya. Yang ada sebaliknya. Jangan kita pikir jin, setan itu bodoh. Dia sudah bersumpah. Dia sudah bersumpah dengan Allah, Rabbi bima aghwaytani la aghwiyannahum ajma'in. Ya Allah, karena engkau sudah mengutukku, la aghwiyannahum ajma'in, sungguh aku akan membuat seluruh manusia itu terkutuk sepertiku. Jadi enggak ada istilah itu ada orang hebat di seberang sana yang mampu mempekerjakan 1000 jin, yang mampu mempekerjakan 100 jin. Tidak ada. Dia itu ada jin penjaga yang menjaganya, anak buahnya, yang hanya bisa mempekerjakan jin, yang hanya bisa mengendalikan jin, di bawah kendalinya itu hanya Nabi Sulaiman, dan itu mukjizat Sulaiman. Kalau itu bisa dilakukan oleh orang lain, berarti bukan mukjizat namanya. Hana hayu seperti Sulaiman. Setingkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang punya kemampuan itu tapi tidak melakukannya karena menghargai Sulaiman. Karena dalam hadis sahih Muslim itu, Rasulullah pada suatu malam datang jin mencoba mengganggu fokus Rasulullah salat. Ditangkap oleh Rasulullah jin itu, diikat di dinding masjid. Waktu subuh Rasulullah bilang sama sahabat, seandainya sungguh aku ingin semalam jin itu tetap aku ikat di dinding masjid sampai subuh sehingga semua kalian melihat bagaimana dia. Laula akhi Sulaiman, tapi karena itu hanya mukjizat saudaraku Sulaiman, itu tidak aku lakukan. Setingkat Nabi Muhammad saja yang jauh kemampuannya daripada Sulaiman untuk mengendalikan jin, tidak Rasulullah lakukan karena itu memang hanya mukjizat Nabi Sulaiman. Datang orang kita sekarang temayang tan saputan kaplara jin, mampu mengendalikan jin. Maka tidak ada istilah mengendalikan jin. Musyrik, yang ada jin mengendalikan dia. Buktinya apa? Setiap dukun itu, setiap penyihir itu ada yang harus dipersembahkan untuk jinnya. Berarti dia yang diperbudak oleh jin. Harus dipersembahkan untuk jinnya. Seperti kejadian baru-baru ini, berita ada yang meninggal tidur bertapa di kuburan 7 hari 7 malam. Itu ritual apa itu? Itu ritual proses jadi budak jin.
Ada yang harus di sungai tertentu. Masuk ke sungai tertentu, bertapa di situ 7 hari 7 malam, enggak makan-makan, enggak minum-minum. Itu ritual proses menjadi budak jin. Tidak ada gratis, tak mau jin gratis. Lebih pintar jin. Kita aja enggak mau kasih gratis untuk orang kalau enggak ada dibalas, ada semua kepentingan semua. Apalagi jin. Tidak ada makan siang gratis. Ya. Jadi tidak ada istilah peliharaan. Semua siapapun yang kalau sudah minta bantu sama jin, berarti siap-siap untuk diperbudak oleh jin. Maka itulah kenapa dukun itu hukumnya musyrik. Kalau dia mati tidak sempat bertaubat, mati dia dalam keadaan syirik kepada Allah. Nah, itu tidak ada negosiasi itu. Nah, yang masalahnya sekarang kita yang datang ke dia. Ini bagaimana status kita? Rasulullah katakan, man ata kahinan fasaddaqa bima qal faqad kafar. Barang siapa yang mendatangi dukun fasaddaqa bima qal, dan dia meyakini, mempercayai apa yang dikatakan oleh dukun itu, faqad kafar, maka sungguh telah kafir dia. Na'udzubillah. Kita bisa ikut dengan status dukun itu. Maka hati-hati. Datang kita ke dukun, dia ngomong, nyo mano heboh warna, ka oi nek jaman. Ikut kita. Nyo mano warna burik-burik. Ini kambing kauinya, ini lembu. Bawa kita ke dia, setengah untuk dia, setengahnya untuk setannya. Faqad kafar, terancam. Kalau kita percaya dengan dia, terancam kafir. Nah, maka berhati-hatilah dengan dukun. Itu pun dukun yang asli. Tapi di Indonesia kebanyakan dukun palsu. Itu lebih itu lebih memalukan lagi. Dukun palsu. Dukun asli itu tidak banyak dia. Yang betul-betul asli, yang betul-betul pakai legend. Nyekai laut di gunung. Tak banyak dia yang betul-betul asli, yang betul-betul ilmu hitam. Tapi di kota-kota kebanyakan dukun palsu. Sebab ilmu hitam hanya sering buat dalam kota aja. Ini yang anehnya kita, habis duit ternyata dukun palsu. Maka menarik juga itu yang viral kemarin itu pesulap merah. Apa nama itu istilahnya? Pesulap apa? Ya, pesulap merah. Anak muda dibongkar itu. Dukun-dukun palsu. Dukun palsunya beeled yang majin dah hanya pakai. Hanya diajak kerjasama. Banyak sekali itu di Indonesia itu, di Aceh bila itu. Buka praktek tulis apapun bibiraya. Pakai keris. Keris itu kalau kita taruh di badan itu bercahaya seret lagi nak percikan listrik. Ternyata pakai bateri. Ada dijual online. Banyak dukun palsu. Kemudian alhamdulillah banyak sekali sisi positif dengan ada pesulap merah itu. Dia pada masih muda dia bongkar semua praktek-praktek dukun di Indonesia itu yang memang palsu. Itu lain cerita. Yang asli tadi itu hukumnya musyrik. Dan kita datang ke situ terancam kafir. Yang palsunya yang hek baca. Peng habis kenang pengun. Dia tak bangai dah yo. Tapi intinya baik yang asli maupun yang palsu, dua-duanya itu haram untuk dipraktekkan.
dan yang asli itu lebih berat. Karena itu terancam jatuh kepada kesyirikan atau kekufuran. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, inilah rentetan ya, informasi atau sumber-sumber informasi yang sampai kepada penyihir-penyihir dan dukun-dukun ya, yaitu dari proses alam malakut ketika Allah menetapkan ketetapannya, ketika Allah memutuskan keputusannya, ketika Allah menyampaikan suatu informasi dari langit kepada para malaikatnya, maka para setan-setan itu mencuri-curi dengar, kemudian disampaikan kepada budak-budaknya, dukun-dukun atau penyihir. Kadang-kadang ada benarnya, tetapi satu benar 100 dusta. Demikian, insyaallah kita lanjutkan subuh Jumat yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu